Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film Rise of the Planet of the Apes yang rilis tahun 2011. Film yang disutradarai oleh Rupert White ini menceritakan tentang seekor kera yang bernama Caesar yang memiliki kecerdasan luar biasa, di mana pada awalnya ia dirawat oleh seorang pemuda, namun berakhir di kebun penangkaran kera yang lambat laun membuatnya ingin bebas kembali ke hutan bersama kelompoknya. Film ini memiliki 3 sequel lanjutan, di mana kali ini gue akan menceritakan film pertamanya. Lalu, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita kita diperlihatkan sebuah hutan rimba yang sangat luas, di mana saat itu terjadi pemburuan sekelompok kera yang dilakukan oleh manusia. Setelah itu, seekor kera sedang melakukan tes kecerdasan di mana ditemani oleh seorang pria bernama Franklin dan seorang dokter bernama Will. Pada saat itu, mereka menyadari kalau sang kera dapat menyelesaikan permainan menara Lucas yang membuat Will berlarian menuju sang bos bernama Steve Jacobs. Tip number 9. Just one dose. Aren't I seeing you later? We're good to go. Full cognitive recovery. We're ready. Look, are you sure you're not rushing me? Ternyata, si kera menjadi bahan percobaan obat yang sedang dikembangkan Will untuk nantinya disuntikkan kepada manusia. Ketika itu, Will berusaha meyakinkan Jacobs untuk melakukan presentasi kepada anggota Dewan Kesehatan dan Obat agar obatnya ini dapat diproduksi. Setelah mendapatkan persetujuan Jacobs, Will pun mulai mempresentasikan penelitiannya. In biology, this is called neurogenesis. Di sisi lain, sang kera cerdas yang ingin dibawa tiba-tiba menjadi sangat agresif. She's got stage fright. Is that what it is? You're gonna break my hand! Kronos, let go! Franklin yang mencoba untuk menjebak sang kera malah berakibat buruk, di mana sang kera kabur dan membuat panik seisi ruangan bahkan gedung. Sang kera akhirnya mati ditembak sesaat ia menerobos masuk ke rapat Will yang sedang berlangsung. Sementara itu, Franklin yang bertemu dengan Jacobs meminta maaf atas insiden itu. Namun sepertinya Jacobs tidak bisa menerima itu. Ia meminta Franklin untuk membuang semua kera tersebut. Tidak hanya Franklin, bahkan Will pun terkena imbasnya, di mana ia mencoba membujuk Jacobs untuk tidak memberhentikan penelitiannya ini. Go back to the drawing board on the 112. Start again in molecular development. Di sisi lain, Will yang migrain akibat kejadian sebelumnya menjadi tambah migrain karena setelah ia berada di ruang penelitian, ia mengetahui kalau sang kera menjadi agresif karena sedang melindungi anaknya yang baru saja lahir. Pada saat itu, Will pun terpaksa membawa bayi kera tersebut ke rumahnya. Let me tell you what, Doc. Jacobs made me put down the other 12. Sesaat ia sampai, ia bertemu dengan seorang wanita yang menjadi dokter pribadi sang ayah yang sedang mengalami sakit pada otaknya. Saat bertemu sang ayah yang sedang bermain piano, Will pun menunjukkan bayi kera yang ia bawa. Want to see something? What? No, I think that's a birthmark. Layaknya seperti bayi manusia, Will pun merawat sang bayi kera dengan kasih sayang.
Kejadian mencengangkan pun diperlihatkan sesaat Will dan ayahnya melihat bayi kera tersebut meminum susu layaknya bayi manusia. How old is he? Like a day old? 2 days old? 3 tahun kemudian sang bayi kera yang telah tumbuh besar dan diberi nama Caesar, di mana ia tumbuh menjadi kera yang sangat cerdas yang tentu diwariskan oleh sang ibu. By age 2, Caesar was completing puzzles and models to show cognitive skills that far exceed that of a human counterpart. Will yang sedang membuat dokumentasi penelitiannya akhirnya terganggu karena ayahnya tiba-tiba menggila. Sekedar informasi saja, ayahnya Will ini mengalami gangguan otak yang membuatnya sering pikun dan emosi yang tidak dapat dikontrolnya. I can't do this anymore. No way to live. Ketika itu, Will yang telah frustasi dengan kondisi sang ayah akhirnya terpaksa menyuntikkan obat ALZ-112, berharap sang ayah dapat sembuh. Ketika paginya, Will terpersona saat melihat sang ayah yang tiba-tiba dapat bermain piano dengan lancarnya. Dan di sisi lain, Caesar yang melihat anak-anak yang di luar terpancing ingin ikut bermain. Caesar yang masuk ke rumah orang lain akhirnya dipergok pemilik rumah, di mana sang pemilik rumah memukul dan mengusir Caesar. It won't happen again. Damn right it won't. Come on, Dad. To go out without us. It's okay. Caesar yang terluka akhirnya dibawa Will ke dokter hewan untuk diobati dan bertemu dengan dokter wanita yang bernama Caroline. Saat pengobatan itu, Will tiba-tiba dijodohkan Caesar dengan sang dokter. Good idea. What's he saying? Nothing. Okay. What's he saying now? I know. Setelah itu, Will membawa Caesar ke sebuah hutan di seberang jembatan dan membiarkannya bermain di hutan. Redwoods. Okay. What's this? Caesar, off you go. Look at him go. There you are. Caesar. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian ketika Caesar telah tumbuh lebih besar, ia menanyakan kepada Will tentang asal-usulnya, dan Will pun membawanya ke tempat kerjanya sambil menceritakan ibu Caesar yang meninggal saat Caesar masih kecil. Okay, pal? I'm your father. Caesar, this is where I work. This is where you... Keesokan paginya, saat sedang sarapan, Will melihat ada yang aneh dengan ayahnya, di mana penyakit ayahnya kambuh dan sekarang semakin parah dari yang sebelumnya. Antibodies. His sister is going to return with a vengeance. Ketika itu, ayah Will yang pikun menaiki mobil yang terparkir di jalanan hingga rusak dan membuat pemilik mobil marah-marah. Saat itu, Caesar yang melihat kakeknya dicaci maki membuatnya marah dan menyerang pemilik mobil tersebut. Hey, get out of there! Get out of that car! You stay right there. You are going nowhere, mister. You understand? Do it. I'm not going. You stay right there. Caesar yang melukai pemilik mobil tersebut akhirnya berakhir di penangkaran kera, di mana Will terpaksa meninggalkannya di sana bersama kera lainnya.
Not right now. It's gonna be okay. Caesar! Will yang mengetahui kondisi ayahnya semakin parah berniat untuk mengembangkan obat yang lebih kuat lagi. Saat itu, ia berada di tempat kerja dan ia bertemu Jacobs dan memberitahu bahwa obat ALZ-112 itu berhasil menyembuhkan ayahnya. Tujuan Will memberitahu Jacob hanya satu, yaitu agar ia mendapatkan izin untuk meneliti lebih lanjut tentang obat ini. The applications go beyond the disease. There are indications that show the therapy. You mean increased intelligence? It's not conclusive, but yes. Whatever you need. Absolutely. Scene berpindah di penangkaran kera di mana Caesar mendapat perlakuan buruk di sana. Di tempat lain, Will sedang bekerja meneliti obatnya dengan menggunakan kera sebagai objek percobaan. Saat itu, terjadi insiden kecil di mana gas obat yang diberikan kepada sang kera tiba-tiba terlepas dan dibarengi dengan masker Franklin yang terlepas juga. Tighten your mask. Pass me the 113. Aerosol delivery in place. Kembali ke Caesar yang menjadi korban bulian oleh salah satu kera di penangkaran tersebut. Namun, keributan itu berakhir sesaat penjaga penangkaran menembak obat bius kepada Caesar dan satu kera yang membuli. Sementara itu, kera yang sebelumnya diuji coba menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, di mana ia dapat menulis nama Jacob saat itu. Namun, hal menarik pun diperlihatkan ketika Will dan Franklin sedang memantau sang kera, di mana saat itu Franklin tiba-tiba bersin yang mengeluarkan darah. Kita ketahui tentang insiden sebelumnya, yang sepertinya membuat kondisi tubuh Franklin menjadi memburuk. Caesar yang dikunjungi Will mengira kalau ia akan segera pulang, namun sayang, ia hanya di PHP-in yang membuat Caesar kesal dan bersedih. Caesar, you have to trust me, okay? I think this visit's over. Masih di tempat yang sama di mana petugas pirang membawa teman-temannya ke penangkaran. Lalu tak lama, di sana Caesar yang cerdas mencoba mengelabui salah satu pria, di mana ia ternyata mengambil sebuah pisau kecil untuk membuatnya dapat kabur dari kandang dan membebaskan salah satu gorila di sana. Freaky. Let go! Pada saat itu, Caesar dengan sengaja ingin berduel dengan si kera pembuli sebelumnya. Namun, kera pembuli nampaknya takut karena Caesar didukung oleh si gorila. Will yang membawa obat barunya bermaksud menyuntikkan kepada ayahnya yang sedang sekarat. Namun saat itu, sang ayah memberi kode penolakan dan ketika paginya, sang ayah pun meninggal. Ketika Will berada di perusahaan, ia melihat seekor kera yang tampaknya akan dijadikan objek percobaan kembali.
Saat itu, ternyata Jacob lah yang mengizinkan uji coba tersebut, di mana saat itu Will berusaha mengingatkan Jacob tentang kemungkinan bahayanya obat tersebut yang bisa saja menjadi virus mematikan. We're dealing with a drug that is worth more than everything else we are developing combined. You gave your own father an experimental drug. I could finish your career with one. You don't know what you're doing. These tests need to be contained. Di tempat lain, Franklin yang sakit mengunjungi rumah Will, namun saat itu Will tidak ada di rumah, di mana tiba-tiba muncul tetangga Will yang langsung disembur oleh Franklin menggunakan jutsu bersihin darah. Di sisi lain, Will yang kembali ke penangkaran kera memberikan sejumlah uang kepada bos tempat itu untuk membebaskan Caesar. Namun saat itu, Caesar yang telah kecewa dengan Will menolak untuk kembali bersamanya. Come on. Come on, we're going home. Come on. Let's get out of here. Ketika malamnya, Caesar pun kembali menunjukkan taringnya, di mana ia memberikan sebuah biskuit ke kera pembuli, lalu menyuruhnya memberikan biskuit ke kera lainnya. Caesar yang tahu jika para kera tidaklah cerdas seperti dirinya, lantas kabur dari penangkaran dan kembali ke rumah Will, di mana ia mengambil obat untuk membuat para kera menjadi cerdas. Di sini kita melihat beberapa hal menarik, di mana obat yang dikembangkan Will ternyata telah diproduksi dengan jumlah yang banyak, dan Franklin yang ternyata telah meninggal karena efek dari obat tersebut. Kembali ke Caesar yang merencanakan sesuatu, di mana ia memancing si pria pirang untuk menghampirinya. Saat itu, Caesar yang awalnya diserang oleh si pria, akhirnya dapat melawan dan membuat si pria ternganga sesaat Caesar berkata no. Go on, get! What's wrong with you? Saat telah berhasil mengalahkan si pria, Caesar pun membebaskan semua kera yang terkurung. Ketika itu, si pria yang awalnya pingsan akhirnya tersadar, namun tak lama, ia pun harus mati karena tersetrum. Setelah semua kera terbebas, mereka pun kabur dari penangkaran tersebut yang dipimpin langsung oleh Caesar. Will yang menyadari ada sesuatu yang aneh di penangkaran lantas mendatanginya dan mengetahui jika semua kera telah kabur. Ketika itu, Will juga menyadari obat dari perusahaannya berada di sana dan bertemu dengan salah satu penjaga, di mana penjaga tersebut memberitahu kepada Will bahwa Caesar dapat berbicara. Your ape. He spoke. Caesar yang memimpin rombongan kera akhirnya membebaskan semua kera yang berada di perusahaan tempat Will bekerja. Tidak hanya di sana, bahkan di kebun binatang juga. Semua kera fokus ke satu tujuan, yaitu hutan yang ada di seberang jembatan.
Pada saat itu, Caesar dan kelompoknya yang telah berada di jembatan mengetahui jika mereka telah dikepung pasukan kepolisian. Lalu, merencanakan sesuatu agar mereka dapat melewati para manusia. Will yang telah berada di jembatan menerobos penjaga di sana bermaksud untuk menyelamatkan Caesar. Pada saat itu, kawanan kera tidak dapat mudah untuk lolos. Banyak korban berjatuhan saat itu. Namun, dengan kecerdasan para kera, mereka pun akhirnya dapat mengalahkan para polisi. Kemenangan itu pun tak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul helikopter yang ditumpangi Jacob menembak banyak kera di sana. Caesar yang marah pun akhirnya bertindak sendirian untuk menjatuhkan helikopter tersebut. Bahkan, ia hampir saja tertembak, namun Caesar pun diselamatkan oleh salah satu gorila yang akhirnya menjatuhkan helikopter tersebut, namun dibayar dengan nyawa sang gorila. Jacobs yang masih hidup berada di helikopter yang tersangkut di pinggir jembatan, akhirnya berakhir naas sesaat Koba, kera yang menjadi objek percobaannya, menjatuhkan helikopternya. Para kera pun akhirnya dapat lolos menuju ke hutan yang diikuti Will, di mana saat itu Will diserang oleh Koba, namun beruntung dapat dilindungi oleh Caesar. Caesar? Di akhir cerita, Will berusaha membujuk Caesar untuk pulang dan berjanji akan melindunginya. Namun, Caesar menolak dan mengatakan bahwa ia telah pulang ke rumahnya, yaitu hutan, dan film pun berakhir. Caesar's home. Oke sobat, setelah kejadian ini, obat yang dapat membuat para kera menjadi pintar malah membuat efek samping kepada manusia, di mana obat tersebut seketika menjadi virus mematikan yang menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana sequel keduanya? Nantikan di video berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again. Was passed genetically from mother to son, healthy brain functioning.